Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Cika Ramadhani, NIM 2101010052, kelas manajemen 3A2, ingin menjelaskan sedikit materi tentang manajemen. Konsep kualitas atau mutu, yaitu kemampuan suatu produk atau jasa yang memenuhi keinginan konsumen, cara memperbaiki mutu untuk meraih profit. Kualitas di sini dapat didefinisikan sebagai kecocokan atau melebihi kebutuhan konsumen akan penggunaan produk. Ada 3 alasan kualitas merupakan suatu hal yang penting, yaitu yang pertama, reputasi perusahaan. Meningkatkan reputasi perusahaan dengan menciptakan produk yang berkualitas, perusahaan akan mendapat predikat yang bagus di mata pelanggan. Bahkan tidak menutup kemungkinan produk akan cepat berekspansi ke pasar global. Perusahaan yang telah menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkualitas akan mendapat predikat sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat. Karena nilai itulah, maka perusahaan tersebut dipercaya masyarakat. Masyarakat saat ini sudah memiliki berbagai pilihan produk dan pelayanan, dari yang murah hingga yang mahal, dan dari yang paling sesuai dengan kebutuhannya hingga yang kurang diminatinya. Hal ini membuat produsen harus bersaing karena pelanggan saat ini lebih pintar. Selanjutnya, yang kedua adalah keandalan produk. Keandalan produk adalah probabilitas bahwa suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu dan pada periode waktu tertentu. Sebagian besar penelitian tentang keandalan produk mengasumsikan bahwa produk beroperasi dengan pola terus-menerus. Persaingan yang saat ini bukan lagi masalah harga, melainkan kualitas produk. Hal inilah yang mendorong konsumen untuk memenuhi produk atau barang dengan harga tinggi namun berkualitas tinggi pula. Tetapi kualitas mempunyai banyak dimensi yang bersifat subjektif. Sebagai produsen dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dan mampu menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka. Yang ketiga adalah keterlibatan perusahaan dalam pasar global. Pemasaran global sendiri adalah pemasaran yang menerima adanya kesamaan pasar dunia, bersifat geosentris, yang kompleks melalui integrasi aktivitas-aktivitas pemasaran domestik, luar negeri maupun internasional yang dapat menimbulkan sinergi dengan tetap mempertahankan tujuan strategi organisasi dan keunggulan bersaing sebagai kekuatan atas usaha-usaha pemasaran global. ISO atau International Standard Organization. ISO ini meliputi 1. ISO 9000 yang memfokus standar kualitas pada prosedur manajemen, kepemimpinan, dokumentasi secara rinci, instruksi kerja, dan pelaporan. Kedua, ISO 9001 terdiri dari 2000 komponen untuk melihat kualitas. Yang ketiga, ISO 14.000 yang memasukkan unsur standar manajemen lingkungan yang berisi 5 elemen dasar, yaitu manajemen lingkungan, auditing, evaluasi kerja, pelabelan, penaksiran siklus hidup. Pertama, manajemen lingkungan biasanya diartikan sekumpulan aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan. Yang B, auditing, merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut. Yang C, evaluasi kerja, merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Yang D, pelabelan, biasanya didefinisikan sebagai aktivitas mencantumkan berbagai informasi penting terkait dengan barang pada setiap kemasan. Pelabelan menjadi proses wajib yang harus dilakukan setelah proses pengemasan atau packing selesai dikerjakan. Yang kedua, siklus hidup. Siklus hidup produk termasuk dalam persyaratan untuk perencanaan dan pengendalian operasional untuk mengatasi persyaratan lingkungan dalam desain dan pengembangan proses produk atau layanan dengan mempertimbangkan setiap tahap siklus hidup. Selanjutnya yaitu keuntungannya dapat diperoleh dari pemakaian. 1. Citra positif dari masyarakat dan mengurangi eksploitasi. 2. Pendekatan sistematis untuk pencegahan terhadap polusi. 3. Meminimalisasi dampak ekologi pada produk dan aktivitas. Yang keempat, memenuhi ketentuan yang berlaku dan kesempatan memperoleh keunggulan bersaing. Yang kelima, mengurangi kebutuhan audit yang bermacam-macam. Total Quality Management, yaitu manajemen organisasi keseluruhannya menjadikan unggul dalam semua aspek produk, barang, dan jasa. Pengertian lain dari Total Quality Management adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditunjukkan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota, organisasi, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu alat-alat TQM, meliputi yang pertama check set, yang kedua scatter diagram, yang ketiga cause effect diagram, yang keempat Pareto chart, flow chart, dan histogram, yang kelima statistical quality control atau SQC. Yang pertama yaitu check set atau lembar pemeriksaan, merupakan alat pengumpulan dan penghasilan data yang dihasilkan dalam bentuk tabel yang berisi data jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang dihasilkan. Yang kedua, diagram C-bar, scatter diagram. Diagram ini menunjukkan hubungan antara dua perhitungan. Ia merupakan sebuah grafik nilai sebuah variabel dihadapkan dengan variabel lain. Jika dua hal variabel tersebut berhubungan dekat, titik-titik data akan membentuk sebuah pita yang ketat. Jika pita tersebut naik dan sisi kiri bawah ke kanan atas, berarti hubungan tersebut berbanding lurus. Yang ketiga, cause effect diagram adalah diagram yang menunjukkan penyebab-penyebab dari sebuah event yang spesifik. Diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa. Pemakaian diagram Ishikawa yang paling umum adalah untuk mencegah defek serta mengembangkan kualitas produk. Yang keempat ada diagram Pareto, flowchart, dan histogram. Diagram Pareto adalah sebuah grafik untuk mengenali dan memetakan masalah atau cacat dalam urusan frekuensi menurun, atau untuk mengidentifikasi masalah tertentu yang sedikit tetapi kritis dibandingkan dengan masalah yang banyak tetapi tidak penting. Selanjutnya, flowchart diagram adalah diagram yang menjelaskan langkah-langkah dalam sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak dan garis yang saling berhubungan. Diagram proses membuat grafik atas tahap-tahap tersebut. Histogram menunjukkan cakupan nilai sebuah perhitungan dan frekuensi dari setiap nilai yang terjadi. Dengan kata lain, histogram merupakan sebuah distribusi yang menunjukkan frekuensi kejadian sebuah variabel.
Yang kelima, kontrol proses statistik atau kontrol kualitas statistik adalah penerapan metode statistik untuk memantau dan mengontrol kualitas proses produksi. Ini membantu memastikan bahwa proses beroperasi secara efisien, menghasilkan lebih banyak produk yang sesuai spesifikasi dengan lebih sedikit limbah. Sekian sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.